Oh, sana kita sahur. Mana softtek atau buat softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Siap penghargaan, siap. Yang betul gimana? Ayolah. Siap. Udah malam kita. Itu belah itu tuh. Tuh belah itu tuh. Teman-teman, mengerikan di bulan puasa kali ini. Ada saja kelakuan-kelakuan orang-orang yang berpeci ini. Mereka mengklaim diri agama paling benar, agama yang paling damai dan toleran. Tetapi pada faktanya, kelakuan dan sikap mereka bukan sedang atau orang yang beragama. Dan anehnya, mereka membawa-bawa nama Allah mereka. Mereka mengucapkan Allahu Akbar dengan perbuatan yang keji itu. Pertanyaannya, apakah Allah yang mereka sembah setuju dengan perbuatan mereka? Teman-teman, seharusnya mereka di bulan suci Ramadan ini, mereka menahan diri dan bahkan mereka memperbaiki kelakuan sikap hidup mereka yang tidak sesuai dengan kehendak kepercayaan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Sekelompok umat yang beragama Islam ini, mereka merusak citra diri agama mereka sendiri. Nah, teman-teman, kejadian itu sungguh sangat miris terjadi pada bulan puasa. Bahkan bulan ini adalah bulan yang mereka sangat junjung tinggi. Di dalam video tadi ada sekelompok orang-orang yang beragama Islam, ya, sekelompok ya, bukan semua orang Islam, tetapi sekelompok orang umat yang beragama Islam. Mereka masuk di warung, mereka marah-marah terhadap orang-orang yang berkunjung di warung tersebut. Bahkan mereka main pukul, saudara. Padahal orang-orang yang ngopi di warung tersebut itu orang-orang yang tidak berpuasa. Ya, kalau saudara perhatikan tadi, tempat warung itu sudah dikasih terpal berupa kertas supaya tidak kelihatan di muka umum. Tetapi para penjaga kunci surga ini, mereka datang dan memukul orang-orang tersebut. Seperti apa video ini, saudara? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Lihat videonya yang berikut ini. Oh, sana kita sahur. Mana softtek atau buat softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Siap penghargaan, siap. Yang betul gimana? Ayolah. Siap. Udah malam kita. Itu tuh belah itu tuh. Tuh belah itu tuh. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan izin. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan peruntukan tempat. Jangan terkecoh dengan alasan-alasannya. Membubarkan ibadah intinya adalah intoleransi yang berkedok urusan izin dan lain-lain. Karena akar masalah dari semua pembubaran ibadah dan penolakan gereja ini adalah fobia akut dan kebencian kepada Kristen yang semakin parah di akar rumput. Pakai akal sehat saja. Kalau tidak benci, tidak mungkin sampai kumpulkan massa, geruduk orang lagi ibadah, lalu teriak-teriak minta bubar. Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan alasan izin dan lain sebagainya. Pembubaran ibadah dan penolakan gereja intinya adalah intoleransi yang berakar pada fobia dan kebencian kepada Kristen di akar rumput. Yang sayangnya tidak pernah mendapat atensi dari pemerintah. Dan ibadah puasa? No. Ramadan bubarin ibadah? Yes. Narasi ini lagi viral karena aksi penolakan ibadah umat Katolik di Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat.
Warga yang menolak tergabung dalam forum komunikasi warga Arca Manik Berbineka. Berbineka kok bubarin ibadah kelompok agama minoritas? Absurd banget. Anyway, mereka ramai-ramai menolak gedung serbaguna atau GSG yang dipakai buat ibadah misa pada 5 Maret kemarin. Mereka juga pasang spanduk bertuliskan, "Kami warga Arca Manik Endah menolak keras pelanggaran fungsi GSG Jalan Ski Air 19 menjadi rumah ibadah." Demo digelar di depan GSG sambil teriak-teriak takbir. Bahkan ada orator aksi yang provokasi warga dengan bilang sekarang ini bulan jihad. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita nggak bakal mundur sebelum mereka bubar, katanya disambut teriakan takbir. Warga mengklaim protes ini bukan cuma soal agama, tapi soal aturan penggunaan gedung. Katanya masalahnya ini soal alih fungsi lahan. Juru bicara warga intoleran itu, Roynul Balat, bilang GSG ini harus dipakai sesuai IMB, yaitu untuk kegiatan sosial dan budaya. Alasan ini langsung ramai dikomentari netizen, bahkan ada yang nyinyir. "Gua muslim malah malu, kita juga sering alih fungsi, Monas dipakai sholat berjamaah, lapangan bola buat sholat id," kata netizen. Kuasa hukum Forum Warga Arca Manik Berbineka, Anton Minardi, minta Pemkot Bandung turun tangan. Dia meminta pemerintah stop kegiatan gereja di GSG. Katanya, perubahan fungsi GSG jadi tempat ibadah nggak sesuai dengan IMB yang ada. Buat info aja ya, GSG ini sudah berdiri sejak tahun 1989 dan sering dipakai buat berbagai kegiatan warga. Wakil Ketua Forum RW, Mukhjazuli, juga bilang GSG boleh kok dipakai buat kegiatan masyarakat, termasuk ibadah. Katanya, sejak tahun 2022, umat Katolik pakai GSG sebulan sekali buat misa, lalu belakangan jadi 2 kali sebulan. Masalah mulai muncul ketika ada dugaan pihak Gereja Santo Yohanes melarang aktivitas lain di GSG. Warga geram karena katanya kegiatan seperti taekwondo atau bulu tangkis dilarang. Bahkan ada juga dugaan kalau ada jual beli sertifikat antara developer dan pihak gereja. Intinya, status GSG ini dianggap masih nggak jelas. Kalau itu fasilitas umum, kenapa bisa diperjualbelikan? Asal tahu aja, GSG berdiri di atas tanah Gereja Santo Yohanes sejak 1980-an. Perwakilan Gereja Santo Yohanes, Yosep, bilang ketika izin pendirian gereja nggak dikasih, makanya didirikan GSG. Sekarang ada 1.400 umat Katolik di Arca Manik yang butuh tempat ibadah. Gedung ini pun dipakai umat Katolik buat beribadah, tapi tetap terbuka buat kegiatan warga sekitar. Sebagian netizen curiga alasan alih fungsi ini cuma akal-akalan warga intoleran aja. Soalnya kasus kayak gini bukan pertama kali terjadi. Warga minoritas atau non-muslim sering disudutkan dengan alasan izin gedung. Pendirian rumah ibadah mereka sering dipersulit. Ibadah mereka dibubarin dengan alasan gedung yang dipakai nggak mendapat izin. Yang lebih bikin miris, penolakan warga Arca Manik ini terjadi di bulan Ramadan. Bulan yang seharusnya jadi momen berjihad melawan hawa nafsu, bukan malah melawan non-muslim. Kita berharap Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat memberikan perhatian pada kasus intoleransi ini. Kita percaya Kang Deddy bisa mengembalikan hak beribadah kelompok agama minoritas sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi kita. Kita percaya Kang Deddy, karena Kang Deddy punya rekam jejak sebagai kepala daerah yang mendukung keberagaman dan berani melawan kelompok intoleran. Kang Deddy dan warga Jawa Barat, yuk kita rawat terus keberagaman. Iya betul, ya jadi memang untuk Kang Deddy ini ya harus menindaklanjuti hal ini ya, karena dianggap ya mempunyai kapasitas untuk melakukan hal yang demikian. Seperti yang dibilang Pak Permadi aktivis, bahwa ini sebenarnya bukan soal izin-izinan, tapi soal lebih cenderung kepada soal intoleran. Oke, ini ada tanggapan mas-masnya, coba kita dengar lagi. Ini adalah proses pembubaran ibadah di Arca Manik, Bandung yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat yang beragama Islam terhadap umat Katolik yang sedang beribadah. Video ini diposting oleh akun Instagram Permadi Aktivis 2. Di dalam postingannya, Permadi menuliskan, "Umat si paling damai, siang-siang di bulan Ramadan, mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arca Manik, Kota Bandung. Subhanallah, sungguh umat yang toleran." Mari kita lihat postingannya.
Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Siap! Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan. Di situ terlihat ada beberapa anggota polisi yang berjaga-jaga, tapi ya sudah pasti hanya berjaga, tidak mungkin melakukan tindakan tambahan. Dan pertanyaan saya seperti ini kan bulan Ramadan. Apakah teman-teman yang sementara berpuasa lalu melakukan kegiatan pembubaran ibadah itu, apakah puasanya batal atau justru mendapatkan pahala yang besar? Kalau memang di dalam ajaran teman-teman ada tertulis bahwa membubarkan ibadah orang lain di bulan Ramadan akan menambah pahala berkali-kali lipat, teman-teman bagikan ya di kolom komentar supaya orang Kristen baca dan tahu. Dan saya yakin ketika mereka tahu, mereka pasti akan sangat-sangat ikhlas. Karena orang Kristen memang diajarkan untuk mengasihi, walaupun sakit, tapi tetap harus mengasihi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalimat dari mas-mas ini yang terakhir itu, orang Kristen itu mengasihi walaupun itu menyakitkan. Dan itu fakta ya. Karena Kristus pun mengajarkan orang Kristen demikian, walaupun menyakitkan ya harus tetap mengasihi. Jadi nggak apa-apa ya, jujur aja kan gitu. Dengan ajaran yang harus memang diikuti. Oke, ini lagi videonya, kita coba tonton. Bubarkan! Kita juga sebagai warga negara, sebagai warga punya hak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Wah, lumayan parah juga ya. Tapi dari dua tadi yang menanggapi gerakan Peace ID sama mas-mas yang sebelumnya tadi, mereka memberikan satu statement bahwa ya yang sudah beredar itu bahwa bulan Ramadan itu bukan soal bulan puasa lagi, tapi justru Ramadan itu menjadi bulan untuk bubarin ibadah. Oke, kita next lagi. Ini ada tentang gerakan Peace ID lagi. Salah satu TikTokers yang menjawab Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam akhirnya dianggap sebagai orang Islam. Oke, coba kita tonton dulu ya. Cuma gara-gara jawab Waalaikumsalam, konten kreator ini dikira muslim. Agak aneh ya. Ini yang dialami sama konten kreator TikTok @esmekla. Dia cerita soal momen ditawarin dagangan yang identik dengan budaya Islam. Mungkin kita sebut aja kaligrafi lah ya. Assalamualaikum, sapa si penjual. Yang langsung dijawab spontan sama si kreator, Waalaikumsalam. Terus si penjual tawarin kaligrafi itu sambil nanya, apa udah punya atau belum? Bahkan dia kasih harga cukup terjangkau, 35.000 per lukisan atau 100.000 lah dapat 3. Si perempuan yang ternyata beragama Kristen ini berusaha menolak dengan halus. Tapi si penjual tetap maksa, bilang kaligrafi itu bisa mempercantik rumahnya. Sampai akhirnya si kreator jujur, "Bapak, mohon maaf, saya Kristen." Lucunya, si bapak malah menjawab hal yang dia pahami tapi keliru. "Maaf ya mbak, saya nggak tahu kalau mbaknya Kristen. Soalnya tadi mbaknya jawab Waalaikumsalam," jawab si penjual. Momen ini bikin si kreator bingung dan akhirnya curhat di TikTok. Emang orang Kristen gak boleh jawab Waalaikumsalam? Masa dia Assalamualaikum, gue jawab Shalom? Gak mungkin dong, katanya sambil bercanda. Dia juga bilang kalau dia Muslim, mungkin dia bakal beli. Lah, saya kan Kristen, masa mau ditaruh di samping Yesus gitu, samping salib gitu ucapnya. Videonya langsung viral dan banjir komentar netizen. Ada yang dukung, ada yang enggak. Kalau mbaknya sadari, itu adalah sinyal kalau mbak sedang diberikan hidayah. Semoga hidayah itu akan masuk ke mbak dari cara yang lain. Allahu Akbar, tulis netizen. Waalaikumsalam itu bahasa Arab, bukan bahasa Islam, tulis netizen lain. Jadi gimana sih sebenarnya aturan salam ini? Dalam Islam, Assalamualaikum itu doa keselamatan dan kedamaian. Bukan sekedar sapaan, tapi punya makna mendalam. Beberapa referensi sih bilang, non-muslim boleh jawab Waalaikumsalam sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan. Tapi ada juga pendapat yang nggak memperbolehkan kalau non-muslim duluan yang ngucapin salam. Kalau muslim dikasih salam oleh non-muslim, jawabannya cukup Waalaikum atau Waalaikumsalam tanpa tambahan warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di beberapa kalangan, ada yang nganggep salam itu eksklusif buat muslim. Jadi kalau ada yang jawab salam, langsung diasumsikan muslim. Tapi ini bukan berarti non-muslim dilarang total buat jawab salam ya. Faktanya, banyak juga yang pakai ini sebagai bentuk kesopanan. Kisah ini jadi reminder buat kita semua. Salam itu bentuk penghormatan, bukan sekedar label identitas. Kalau seseorang jawab salam, bisa jadi karena adab dan kebiasaan, bukan karena pura-pura jadi muslim. Di masyarakat yang beragam, lebih baik kita utamakanlah sikap saling menghormati. Nggak perlu deh buru-buru menghakimi seseorang cuma dari satu kalimat. Yuk, utamain adab dibanding sibuk nyari perbedaan. Iya betul Ida, jangan buru-buru menghakimi orang lain hanya karena cara jawabnya. Karena belum tentu orang yang di luar sana itu atau yang tidak beragama Kristen kalau dibilang shalom, belum tentu dia berani menjawab shalom juga. Tapi kalau orang Kristen pasti berani menjawab sesuai dengan apa salam di dalam agama Islam. Itu pasti berani karena di agama Kristen itu nggak pernah takut soal masalah iman itu, karena bagi orang Kristen itu tidak pernah mengganggu iman gitu. Kita coba tonton dulu video dari mbaknya yang dimaksud tadi, yang dari akun Kamela itu tadi ya. Sorry kalau saya salah, tapi dari akun yang disebut sama Gerakan PCID tadi. Coba kita tonton videonya yang dimaksud supaya kita paham kronologinya. Lu tahu tulisan-tulisan Islam yang ada Allah-Allahnya kan? Itu tuh kayak frame yang kecil-kecil yang bisa dipajang di atas meja ataupun di dinding gitu loh. Gue nggak tahu itu tipe lukisannya apa, gue nggak tahu ya. Ada abang-abang nih nyamperin gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau nawarin ini. Ini udah punya belum? Lumayan buat mempercantik rumah. Harganya 35.000. Kalau 100.000 dapat 3, Bu. Enggak, Pak. Terima kasih. Ini Bu, satu aja lumayan buat mempercantik rumah. Yang ini udah punya belum? Aku tetap bilang, enggak ya Pak, terima kasih. Dia nih agak maksa dan makin deket gitu ke gue. Kayak, nih tuh bagus, saya buat sendiri gitu. Oh buat sendiri, bagus Pak, tapi nggak dulu ya Pak, terima kasih. Masih belum pergi juga nih abang. Bukan begitu ya, bukan saya menolak, bukan. Tapi ini apakah kurang jelas? Jujur kalau saya Islam, ya kalau saya seorang Muslim, saya beli. Ini dalam hati gue ya, ini cuma dalam hati gue doang nih. Lah masa mau ditaruh di samping Yesus gitu, samping salib gitu. Ya akhirnya apa? Akhirnya karena dia sedikit memaksa, akhirnya gue bilang, Bapak mohon maaf saya Kristen. Saya pikir tadi mbaknya Islam. Maaf ya mbak, saya nggak tahu kalau mbaknya Kristen. Soalnya tadi mbaknya jawab Waalaikumsalam. Tanya, emang orang Kristen nggak boleh jawab Waalaikumsalam? Masa dia Assalamualaikum gue jawab Shalom? Gak mungkin dong. Ya betul seperti apa yang saya bilang tadi ya. Jadi dari kronologi kakak ini ya betul tadi apa yang disampaikan sama admin Gerakan Peace ID itu. Ya gitulah, cepat-cepat menghakimi hanya gara-gara jawaban toh. Dan sebenarnya dia orang Kristen. Dan saya juga berpikir emangnya kalau dia beragama Islam pun kenapa dia harus dipaksa harus membeli kaligrafi itu. Tapi ya mumpung ada di agama Kristen ya masa harus dipampang di samping foto Tuhan Yesus, kan nggak mungkin ya. Oke, kita nonton beberapa video lainnya tentang war takjil. Ini ada 3 video atau berapa video ini? Ada 2. Ya itulah, jadi itu hanya sekedar POV mereka sebagai orang nonis yang beragama Kristen, ya mereka ikut war takjil, oke? Sekarang sedang beredar pandangan bahwa dalam Islam sistem pembayaran cash on delivery atau COD itu haram. COD ini kan pembayaran yang dilakukan saat barangnya diterima pembeli. Ini adalah sistem pembayaran yang sekarang diterapkan dalam transaksi online. Hampir semua marketplace, Shopee, Lazada, Blibli, dan yang lainnya menawarkan COD sebagai salah satu modus pembelian. Nah, COD ini sekarang dipersoalkan atas dasar Islam. Ini misalnya diutarakan oleh seorang netizen dalam video yang diposting oleh akun Instagram Lis1229. Kata dia, COD ini bermasalah karena dalam sistem pembayarannya, pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang. Ketika terjadi transaksi
transaksi penjual belum menyerahkan barang, pembeli juga belum menyerahkan uang. Jadi hutang ketemu hutang, tunda ketemu tunda ucapnya. Tapi apa iya Islam melarang COD karena alasan hutang ketemu hutang? COD ini kan diterapkan untuk menghindari ketakutan penjual mengelabui pembelinya. Pembeli sudah menyerahkan uang tapi barang yang dipesan tidak dikirimkan. Karena itu dalam COD pembeli baru bayar ketika barang datang. Ternyata sistem pembayaran seperti ini direspon positif oleh masyarakat. Para penjual online pun kemudian marak menerapkan pembayaran seperti ini. Kabarnya sistem pembayaran seperti ini berhasil meningkatkan transaksi belanja online. Kelompok Islam yang menolak COD menganggapnya haram dengan merujuk sebuah hadis Nabi menunjukkan Rasulullah melarang jual beli utang dengan utang. Transaksi dianggap utang karena setelah melakukan akad, pembeli dan penjual berpisah tanpa ada serah terima barang dan harga. Serah terima barang dan pembayaran baru terjadi ketika kurir telah sampai di alamat tujuan. Hal ini yang membuat sebagian umat Islam menolaknya. Tapi menolak COD ini bukan pandangan mayoritas Islam ya. Sebagai muslim tetap menganggap transaksi ini layak dilakukan, tapi dengan sejumlah catatan. Misalnya aja, ketika pembeli memesan barang secara online, maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, melainkan dinamakan proses janji beli. Artinya, si pembeli tidak punya kewajiban membayar walau dia sudah memesan. Atau bisa juga pembeli diberi opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya. Artinya kalau ternyata pas barang datang, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pembeli bisa menolak membayar. Belakangan memang sejumlah marketplace menerapkan ketentuan itu. Mereka menyebutnya pembayaran COD cek dulu. Jadi si pembeli berhak mencek dulu barang pesanannya, setelah datang baru memutuskan untuk membayar atau tidak. Bagaimanapun, kayaknya sih sebenarnya sistem COD ini cenderung merugikan pihak penjual dan juga penyedia jasa pengiriman. Sekarang aja udah sering terdengar kabar bahwa ada para pembeli yang berubah pikiran dan membatalkan pembelian saat barangnya sudah datang. Begitu juga ada kasus-kasus di mana ketika barang datang, si pemesan tidak berada di tempat sehingga pembayaran tidak bisa langsung dilakukan. Yang lebih buruk, kegagalan pembayaran barang COD ini juga merugikan pihak pengirim barang. Banyak kurir mengaku tak dibayar penuh kalau pembeli tak jadi bayar. Karena itu, bila para pemuka agama mau melindungi konsumen, sebaiknya mereka mengeluarkan fatwa yang mempertimbangkan kondisi-kondisi itu dan bukan sekedar menghalalkan berdasarkan hukum sosial masa lalu. Yuk bijak beragama. Jawab kalimat terakhirnya, yuk bijak beragama. Berarti seolah-olah ya dengan mengambil keputusan yang tidak bijak seperti itu, memang nggak bijak gitu loh. Oke, ini ada seorang Pak Polisi, kita coba tonton. Tuhan, hamba-Mu ini bersama keluarganya Tuhan, dan menyertai Tuhan. Berkati Tuhan agar supaya Tuhan kedepannya nanti lebih utama keselamatan dan biar melalui hari ini Tuhan teguran kami kepada hamba-Mu ini bisa disampaikan kepada keluarga, teman-teman dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu beracara atas setiap pribadi Tuhan. Dalam nama Tuhan. Bagus ya, seorang polisi yang ikut mendoakan orang yang mungkin juga ya kalau dia merasa bahwa orang itu layak didoakan dan orang itu mau, ya kenapa enggak kan? Jangan nanti kalian anggap bahwa ini kristenisasi, jangan ya. Nah teman-teman, itulah dia kelakuan-kelakuan para pemilik surga. Mereka membuat kegaduhan padahal mereka sedang menjalankan ibadah puasa atau sedang menjalankan Ramadan. Nah, sungguh miris terjadi saudara. Ya. Bukan hanya itu, ada lagi sekelompok umat agama Islam yang mengusir umat Kristen Katolik. Wow, ini sungguh miris sekali. Mereka berteriak-teriak, demo dan mengucapkan Allahu Akbar dan lain sebagainya, seolah-olah membawa nama Tuhan mereka untuk perbuatan keji yang mereka lakukan terhadap agama lain. Ini sungguh sangat menyedihkan saudara. Ya logikanya seharusnya mereka ini melakukan sesuatu hal yang baik, membersihkan diri mereka dari hal-hal yang najis dan menjaga diri dan batin mereka untuk tidak berbuat kejahatan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melakukan hal yang tidak sungguh terpuji terhadap agama lain. Nah teman-teman, video ini saya ambil di IG Instagramnya Permadi Arya.
di mana ada seorang tokoh agama Islam yang sering kali menggaungkan toleransi di bangsa ini. Permadi Arya ini sering menggaungkan ketidakadilan yang terjadi di kalangan umat Kristiani, yang dimana kerap kali umat Kristiani dipersekusi oleh oknum yang mengatasnamakan agama Islam. Di dalam video tersebut, Bang Permadi Arya mengatakan umat si paling damai siang-siang bulan Ramadan ini mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arcamik, Kota Bandung. Wow, sungguh umat yang toleran. Ya. Saudara, mereka mengklaim adalah mereka umat yang beragama, yang bertuhan dan yang bertoleran, yang indah dan lain sebagainya. Tetapi pada faktanya yang terjadi akhir-akhir ini, mereka membubarkan, mengusir ibadah yang sedang dilakukan di Kota Bandung, tempatnya di umat Kristen Katolik, ketika mereka menjalankan misa Rabu Abu di sana. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Permadi Arya menuliskan di dalam video tersebut, Ramadan ibadah puasa, no, tidak. Ramadan bubarin ibadah, yes. Ini satu pernyataan sebenarnya yang membungkam, mempermalukan orang-orang yang mengaku beragama, yang mengaku bertuhan, yang mengaku toleran, yang mengaku agama damai dan paling damai. Tetapi pada faktanya mereka adalah orang-orang yang beragama yang sangat menakutkan, sungguh sangat bengis kelakuan para intoleran ini. Ya, oleh sebab itu teruntuk kepada Presiden Prabowo untuk ditindak secara tegas para makhluk-makhluk halus ini, karena mereka membuat gaduh antar umat beragama. Hanya orang-orang, ya, tadi di video pertama itu orang ngupik, orang mau makan, tapi datang membubari dan bahkan memarahi dan memukul sebagian orang-orang yang pengunjung kafe itu, ya. Padahal sudah dikasih terpal untuk ditutup. Hanya orang-orang yang tidak berpuasa yang bisa masuk di dalam itu. Itu artinya sudah dikasih tanda, sudah dikasih palang bahwa orang-orang yang sedang berpuasa jangan masuk di situ. Itulah sebabnya warung itu memberikan terpal supaya tidak bisa kelihatan di depan umum, karena menghargai saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Tetapi kalau orang tidak berpuasa, kenapa Anda larang? Orang tidak berpuasa kok. Saya, non-Islam, saya tidak berpuasa. Apakah saya dilarang untuk tidak minum dan makan? Tentu tidak. Dan ini adalah hal-hal yang sungguh sangat miris terjadi di bangsa ini. Dan kiranya pemerintah setempat segera mengeksekusi terkait dengan kasus ini. Karena saya berharap video ini ditonton sampai selesai, dan saudara boleh berkomentar setelah Anda menontonnya. Jangan berkomentar dari awal. Lihat dan tonton videonya dulu, baru Anda berkomentar, supaya saudara dan saya tidak memberikan komentar yang membuat gaduh terkait dengan kolom komentar di channel saya ini. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.